Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDEX Precision Closing. Penerapan PSBB total tentunya diprediksi akan membawa dampak yang cukup besar, terutama bagi perekonomian baik bagi Provinsi Jakarta atau Indonesia secara keseluruhan. Lantas apa saja kemudian data-data yang menunjukkan adanya penurunan dari sejumlah sektor atau justru kenaikan yang ada selama pandemi ini terutama hingga kuartal 2 2020 sambil kita mengamati tentunya bagaimana kemudian dampak dari PSBB yang kembali diterapkan mulai hari ini. Kita ke informasi yang pertama pemirsa yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi IDX Channel di mana sejumlah sektor ternyata masih mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya ini masih perlu kita syukuri, kita apresiasi bahwa di tengah kondisi yang cukup berat, tekanan yang masih begitu besar, sejumlah sektor masih mampu bergerak ke arah yang cukup positif. Di mana sejumlah sektor yang mencatatkan pertumbuhan pemirsa diantaranya informasi dan juga komunikasi yang ternyata menjadi sektor dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi bahkan menembus 10%, tepatnya 10,88% di sepanjang triwulan 2 2020 dan kita tahu memang sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu penopang utama dari kegiatan masyarakat atau mungkin kegiatan perkantoran, kegiatan pekerjaan sehingga di tengah pandemi seperti ini kegiatan-kegiatan tersebut masih mampu berjalan dengan lancar dan aktivitas masih mampu berjalan sebagaimana mestinya meskipun kita tahu kondisinya tidak lagi sama dan sektor informasi dan komunikasi ternyata menjadi sektor yang cukup bisa diandalkan. Sementara itu sektor lain yang juga masih mencatatkan pertumbuhan yakni pengadaan air dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,56%. Kemudian juga jasa kesehatan dengan tingkat pertumbuhan 3,71%. Kita tahu jasa kesehatan menjadi salah satu sektor yang memang sangat dibutuhkan dan bahkan cukup banyak digunakan begitu ya meskipun kita tahu jasa kesehatan konvensional juga agak sedikit-sedikit ditakuti dalam tanda kutip di pandemi COVID-19 ini sehingga jasa kesehatan agak mulai beralih ke dunia telemedis begitu ya melalui penerapan dunia digital melalui berbagai aplikasi yang sudah disediakan meskipun kita tahu jasa kesehatan secara general masih sangat diandalkan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Sementara real estate juga tercatat tumbuh sebesar 2,3% meskipun kita tahu dampak pandemi begitu hebat, begitu besar terhadap dunia real estate dan juga properti tapi ternyata real estate masih mampu mencatatkan kenaikan 2,3%. Selain real estate, agriculture atau pertanian juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,19%. Kita tahu kebutuhan akan produk-produk pertanian tidak bisa dihilangkan begitu saja atau menurun begitu drastis. Bahkan selama kuartal 2 ini kebutuhannya terus meningkat tidak hanya melalui toko konvensional saja, bahkan melalui toko elektronik masyarakat melakukan pembelian produk-produk agrikultur atau produk-produk kebutuhan sehari-hari. Dan kita tahu ini berarti ada dua hal di sana, pergeseran dari pola perilaku masyarakat, sementara kebutuhan yang memang masih sangat besar yang belum bisa tergantikan. Meskipun kita tahu pandemi COVID-19 sejumlah dampak juga ditimbulkan, tapi agriculture ternyata menjadi salah satu sektor yang mendapat angin segar dari pandemi ini. Sementara sektor pendidikan juga masih mampu mencatatkan kenaikan sebesar 1,21%. Meskipun aktivitas pendidikan konvensional begitu mengalami kendala dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tapi ternyata sektor pendidikan juga masuk ke dalam salah satu sektor yang mencatatkan pertumbuhan di kuartal 2 2020 dan satu sektor lagi yang juga masih mencatatkan pertumbuhan yakni sektor keuangan. Kita tahu jasa keuangan juga menjadi salah satu andalan di tengah pandemi COVID-19 ini karena memang aktivitas bisnis tidak begitu saja terhenti meskipun memang ada sejumlah dampak yang dirasakan, tapi sektor keuangan mampu menjadi sektor penopang karena kita tahu sektor keuangan juga menjadi salah satu sektor terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di pasar modal sektor keuangan juga menjadi salah satu sektor dengan bobot yang paling besar sehingga kita tahu jika pertumbuhan negatif dirasakan oleh sektor keuangan tentunya ini akan berimbas kepada keseluruhan sektor sehingga pertumbuhan dari sektor keuangan masih bisa kita apresiasi dan itu tadi 7 sektor yang mengalami pertumbuhan di sepanjang triwulan 2 2020 dengan sektor informasi dan komunikasi bisa kita katakan menjadi juaranya begitu ya di antara 7 sektor ini. Sementara pemirsa dari sektor komunikasi kita coba breakdown sedikit apa saja sebetulnya komponen-komponen yang menjadi penopang dari pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi pada kuartal 2 2020. Kita ke grafis berikutnya sudah dipersiapkan oleh tim redaksi IDX Channel.
Dengan pertumbuhan sebesar 10,88%, ternyata 3 komponen utama menjadi penopang dari pergerakan sektor ini. Yang pertama yakni iklan TV dan juga media digital. Ini menjadi salah satu penopang utama di semester 2 2020 untuk sektor informasi dan komunikasi. Lagi-lagi tadi seperti yang sudah saya sedikit sebutkan, media digital cenderung menjadi pilihan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, mengisi masa karantina di rumah, mengisi masa working from home gitu ya, dan juga mengisi kegiatan aktivitas belajar dan mengajar di rumah, sehingga media digital ternyata menjadi satu hal yang tentunya banyak diakses oleh masyarakat di kuartal 2 2020, sehingga ini mampu berkontribusi positif terhadap sektor informasi dan komunikasi secara keseluruhan. Sementara yang kedua yang juga menjadi komponen utama dari penyumbang pertumbuhan sektor komunikasi yakni penggunaan internet atau pelanggan internet. Kita tahu trafiknya begitu tinggi, akses internet hampir dilakukan setiap waktu, setiap detik, setiap menit begitu ya, terutama di tengah kondisi saat ini yang memang lagi-lagi ini bisa menjadi andalan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi, mengikuti informasi, atau bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pribadi yang memang terhambat untuk dilakukan jika keluar dari rumah, sehingga memang akhirnya jasa internet menjadi salah satu kontributor dari sektor informasi dan juga komunikasi di sepanjang kuartal 2 2020. Sementara pertumbuhan sektor komunikasi di kuartal 2 juga disumbangkan oleh segmen TV berbayar. Kita tahu hampir cukup banyak masyarakat yang memang sudah menggunakan jasa ini dari TV berbayar, dan ini juga cukup banyak akses yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga memang TV berbayar menjadi salah satu pilihan utama untuk menghibur diri dalam tanda kutip, kemudian juga mendapatkan informasi selain tadi media digital yang juga kita tahu aksesnya cukup tinggi di tengah pandemi COVID-19, terutama di kuartal 2 2020, sehingga baik dari sisi konvensional dari TV, kemudian juga sisi lebih sophisticated atau lebih modern dari media digital, dua-duanya sama-sama berkontribusi untuk pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di sepanjang kuartal 2 2020. Sementara itu tidak hanya sektor informasi dan komunikasi saja yang memang mencatatkan pertumbuhan positif. Kita lihat dalam waktu yang agak lebih panjang, semester 1 2020, ternyata ada salah satu sektor yang juga tercatat bertumbuh di sepanjang semester 1, yaitu sektor farmasi, di mana industri kimia, farmasi dan obat-obatan tradisional mencatatkan pertumbuhan 8,65%. Di mana kita bisa juga lihat bersama, ada 3 diantaranya yang bahkan emiten di pasar modal Indonesia, ada Sido Muncul, Kalbe Farma, dan juga Kimia Farma, dengan nilai yang begitu signifikan, begitu fantastis. Dan kita tahu saat ini sektor farmasi sedang berkompetisi dalam tanda kutip untuk cepat-cepat melakukan uji vaksin, mengeluarkan vaksin terutama untuk COVID-19, karena inilah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, sehingga sektor farmasi menjadi salah satu sektor yang sangat diharapkan untuk bisa meminimalisir kasus-kasus COVID-19, meskipun kita tahu perjalanannya cukup panjang begitu ya, tapi sektor farmasi ini menjadi salah satu highlight juga, bahwa memang harus kesehatan dulu yang diutamakan seperti yang dikatakan oleh sejumlah pihak, termasuk para pengamat ekonomi, baru kemudian kita bergerak ke perekonomian. Meskipun kita tahu dua-duanya harus berjalan beriringan, tapi sektor farmasi ternyata menjadi sektor yang juga masih mampu bertumbuh, meskipun kita tahu ada salah satu dampak yang kurang begitu positif dirasakan oleh sektor farmasi, terutama dari tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit yang mengalami penurunan selama pandemi, dan ini tentunya berimbas kepada salah satunya Kimia Farma sebagai penyalur atau pemasok kebutuhan obat-obatan ke rumah sakit terutama yang bekerja sama dengan pemerintah begitu ya, melalui BPJS Kesehatan, karena memang sejumlah obat generik juga disalurkan oleh salah satu emiten ini. Sementara jika kita lihat, justru Sido Muncul juga menjadi salah satu emiten yang cukup bersinar di tengah pandemi COVID-19 ini, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan produk-produk obat tradisional atau jamu-jamu atau juga sejumlah ramuan tradisional untuk kemudian meningkatkan imun yang memang diyakini oleh masyarakat, sehingga akhirnya Sido pun menjadi salah satu emiten yang cukup diperhatikan termasuk dari sisi transaksi di sektor keuangan. Sementara Kalbe Farma, nah ini yang juga cukup menarik dari sisi Kalbe Farma, di mana kita tahu pengujian vaksin, uji coba vaksin dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada Bio Farma, yang memang kita tahu menjadi perusahaan farmasi dari sektor BUMN
begitu. Sementara Kalbe Farma meskipun di luar BUMN atau di private sector juga melakukan pembuatan, pengujian vaksin sehingga akhirnya ada dua pihak dari pihak private dan juga pihak pemerintah, dua-duanya sama-sama melakukan pembuatan vaksin COVID-19 sehingga Kalbe Farma juga diharapkan bisa cepat-cepat melahirkan vaksin untuk COVID-19 sehingga akhirnya bisa membantu terutama upaya pemerintah yang kita yakin tidak cukup begitu ya jika hanya pemerintah saja yang memang melakukan hal ini. Sementara dari sektor farmasi kita juga coba lihat ke sektor lainnya pemirsa yang memang masih cukup menarik. Ini juga sudah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel dari sektor industri properti di sepanjang semester 1 2020 atau sektor real estate. Apa saja kemudian hal-hal yang bisa kita highlight dari industri properti sejauh ini, di mana yang pertama ada kebijakan pemerintah yang memang cukup mendukung begitu ya pertumbuhan dari sektor properti terutama real estate dan juga perumahan karena memang pemerintah terus-menerus memberikan kemudahan kepada masyarakat karena kita tahu backlog atau kebutuhan perumahan yang begitu tinggi, kemudian juga supply dari perumahan yang memang belum bisa begitu menyesuaikan dengan kebutuhan yang begitu tinggi akhirnya membuat pemerintah untuk bisa menciptakan berbagai kemudahan atau stimulus untuk sektor properti. Salah satunya melalui FLPP begitu ya, atau pengadaan rumah-rumah subsidi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat-masyarakat yang berkategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kebijakan pemerintah turut juga mendukung pertumbuhan real estate termasuk juga dari sisi sektor keuangan yang memang berimbas juga kepada sektor industri properti ataupun real estate. Kemudian juga kondisi ekonomi makro begitu ya, kita tahu sampai dengan saat ini industri properti dan juga real estate menjadi sektor yang cukup terdampak dari pandemi COVID-19. Kita tahu harganya saja bahkan harga dari properti yang residensial yang dirilis oleh Bank Indonesia masih belum menunjukkan begitu perbaikan atau improvement begitu ya, meskipun di satu sisi kita bisa lihat bahwa jangan-jangan harga dari sektor properti atau industri properti saat ini sedang murah-murahnya jika memang kita memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk bisa melakukan purchasing ataupun pembelian di sektor properti sehingga itu justru menjadi peluang begitu ya. Mungkin banyak di antara Anda masyarakat yang memang saat ini justru sedang memburu untuk memiliki sejumlah hunian atau properti-properti dengan harga yang cukup bersaing di tengah pandemi COVID-19 ini sehingga memang industri properti masih cukup bisa bertahan meskipun dampaknya disebutkan juga cukup banyak begitu ya, terutama dari sisi pembangunan yang harus terhambat karena adanya pembatasan-pembatasan dari sejumlah kegiatan di sektor properti. Ya itu tadi informasi-informasi terkait dengan sejumlah sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif selama kuartal 2 dan juga semester 1 2020. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan juga referensi untuk Anda. IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda.